Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang titik klaster masuk ke definisi, yaitu misalkan himpunan A samset dari himpunan bilangan real dan sebuah titik C anggota bilangan real itu merupakan sebuah titik klaster dari A jika untuk setiap delta lebih besar dari 0 terdapat X anggota interval A minimal 1, tapi X nya tidak boleh sama dengan C, sedemikian sehingga mutlak daripada X dikurangi C itu kurang daripada delta. Nah, selanjutnya masuk ke teorema. Suatu titik C anggota bilangan real merupakan sebuah titik klaster dari himpunan A samset R jika dan hanya jika terdapat sebuah barisan bilangan AN di A sedemikian sehingga limit dari barisan AN adalah C dan barisannya tidak pernah sama dengan C setiap N anggota bilangan asli. Dari definisi teorema ini bisa kita lihat bahwa si titik klaster itu tidak harus menjadi anggota dari A, tidak harus menjadi anggota dari A itu sendiri. Jadi misal kita punya suatu himpunan tapi ternyata si titik klaster tidak berada di interval tersebut, itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi yang harus ada di interval itu adalah si X yang akan kita temukan oleh definisi ini. Berikutnya AN nya itu adalah barisan bilangan di A karena dia terdefinisinya harus di A seperti itu. Tapi yang harus kita ingat bahwa si titik C ini bisa jadi dia bukan anggota dari A. Nah, supaya lebih paham, kita coba mencari titik klaster. Oke, contoh A2 sama dengan himpunan A2 definisinya adalah 1/n di mana n-nya anggota bilangan asli. Himpunan ini berarti isinya adalah, kalau kita ganti isinya adalah sama dengan 1/2 per 3, 1. Nah, ini isinya. dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kita akan tebak berapa titik klasternya. Kita coba C sama dengan 0. C ini titik klasternya. Nah, kita buat garis. Di sini kita pakai 0. Nah, di sini terserah kalian mau pilih delta berapapun, kita pasti bisa menemukan anggota dari A2 ini. Misalkan saya pakai delta 1/100.
ke kanan berarti 1/100. Kalau ke kiri berarti -1/100. Kalau kita ke kiri jelas kita tidak menemukan titik lain ya. 0 juga bukan anggota dari A2 sebenarnya. Nah, kita tidak menemukan titik lain ya. 0 juga bukan anggota dari A2 sebenarnya. Nah, apakah di sini ada? Ada, yaitu di sini 1/101. Kalau makin ke sini makin banyak, bisa 1/102, 1/103 sampai 1/1000. Seperti itu. Jadi kalau kalian pilih berapapun deltanya, ini deltanya udah makin kecil, apalagi kalau semisal deltanya besar, pasti makin banyak yang kita temukan dan tidak akan menjadikan C sama dengan 0 ini gagal menjadi titik klaster. Maka oleh karena itu C sama dengan 0 ini adalah titik klaster dari A2. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi limit. Definisi. Misal A subset dari R dan C sebuah titik klaster dari A. Jadi kita tidak usah mencari tahu apakah ini titik klaster atau tidak, karena sudah diketahui bahwa ini adalah titik klaster. Pada sebuah fungsi f, A menuju ke R. Bilangan L anggota dari real. Disebut titik limit dari f jika diberikan untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0 dan terdapat delta juga lebih besar dari 0, sedemikian hingga jika X anggota dari A dan X dikurangi C dimutlakan itu berada di antara 0 sampai delta. Maka mutlak dari fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Ini mirip dengan kriteria K epsilon pada saat barisan limit. Jadi nanti kita mencari nilai delta yang bersesuaian dengan epsilon, sehingga menjadikan fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Setelah definisi ini terpenuhi, maka akan menjadi seperti ini. L untuk limit itu sama dengan limit X mendekati C untuk fx. Dengan kata lain, apabila X itu mendekati C, maka fx juga mendekati L. Baik, selanjutnya adalah teorema. Teorema di sini adalah teorema ketunggalan nilai limit. Jika f merupakan fungsi atau f dari A menuju ke R, dan jika C adalah titik klaster dari A, maka F hanya memiliki nilai limit, yaitu adalah C itu sendiri. Yang kedua, teorema jika F
dari fungsi A menuju ke R dan C titik klaster A, maka yang pertama, limit X mendekati C untuk fx adalah L. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, apabila X itu mendekati C, maka fx itu juga mendekati L. Nah, seperti itu. Untuk teorema yang kedua ini, diberikan persekitaran untuk epsilon pada titik L. Maka terdapat delta. Deltanya di sini kita jadikan menjadi persekitaran, sehingga menjadi persekitaran delta dari titik C, dan X di sini itu tidak boleh sama dengan X-nya itu tidak boleh sama dengan C, dan tidak akan pernah boleh ya. Pada saat persekitaran delta pada titik C ini diiris dengan A, maka fx atau fxc-nya pada titik C-nya itu akan termuat di dalam persekitaran dari epsilon itu sendiri. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan membuat contoh soal ya. Contoh soal, misal yang pertama, limit atau X itu mendekati C untuk B sama dengan B. Nah, misal ada soal seperti ini. Nah, kita bisa buktikan di sini kan sudah diketahui ya, jika diberikan ini, kita tulis epsilon lebih besar dari 0. Nah, itu apalagi yang kita ketahui di sini, ini X anggota dari A dan juga delta. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang harus ditentukan itu deltanya itu berapapun asal lebih dari 0. Ini juga kita tulis, ini kan dan 0 Nah, deltanya itu kita akan menggunakan berapa? Misal deltanya itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Jadi di sini 1. Untuk membuktikan apakah definisi ini benar, ini mutlak dari fx min L itu kurang dari epsilon, kita menggunakan cara analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini kan seperti ini kan. Yang pertama, jadi kita tulis fx min L kurang dari epsilon. Fx-nya ini berapa? Di sini kan diketahui bahwa fx-nya itu adalah B. Jadi kita masukkan B dan L-nya itu juga B. Kan B dari epsilon. B dikurangi B itu berapa? Kan 0. Jadi B dikurangi B itu sama dengan 0 epsilon. Nah, seperti itu. Sehingga diketahui bahwa 0 itu kurang dari epsilon. Nah, di sini diketahui bahwa epsilon itu lebih dari 0. Sehingga pembuktiannya itu benar.
Kita tulis di sini, perhatikan bahwa fx dikurangi L, mutlak fx dikurangi L sama dengan, masukkan, B dikurangi B itu kurang dari epsilon, ya, diketahui. Sehingga terbukti pada soal ini definisi ini ternyata benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi barisan, teorema 3.1.6 di buku Bartel itu halaman 107. Jadi teoremanya itu berbunyi, misalkan f adalah suatu fungsi A menuju R dan C sebuah titik klaster di A. Pernyataan berikut saling ekuivalen, di mana pernyataan pertama yaitu limit X menuju C F sama dengan L, dan pernyataan kedua yaitu untuk semua XN di A konvergen ke C sebagai titik klaster, di mana XN itu tidak boleh sama dengan C. XN ini tidak boleh sama dengan C sesuai dengan klaster, sesuai dengan titik klaster, sesuai dengan definisi titik klaster ya. Dan semua N elemen bilangan asli, maka limit fungsi barisan fxn konvergen ke L, dimana untuk pernyataan pertama apabila nanti ada sebuah xn, banyak xn, itu akan konvergen ke C, akan konvergen ke C menuju titik pusatnya ke C. Titik konvergennya itu apa? Yaitu titik limitnya atau suatu limit akan menuju sini. Nanti akan banyak xn di sini yang akan menuju suatu titik konvergen atau titik limitnya. Sama untuk yang pernyataan kedua ini, bedanya yaitu untuk ini itu hanya suatu barisan. Nah, untuk ini yaitu fungsinya itu sendiri, fungsi xn-nya itu sendiri juga konvergen ke L. Jadi f sama dengan L. Kalau dalam definisi limit itu kan gini, f dikurangi L, mutlak f dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah gitu, epsilonnya itu ya ini, C nya itu sendiri gitu. Jadi titik konvergennya atau titik limitnya. Untuk limit fungsi barisan ini xn nya itu cuma bedanya kalau ini suatu fungsi, kalau ini cuma suatu barisan gitu ya. Kalau ini suatu fungsi, akan tetapi juga nanti fungsinya itu mempunyai suatu limit atau konvergen. Titik konvergen itu apa? Yaitu titik limitnya atau suatu tujuan, convert, mengerucut gitu ya. Nanti di sini ada suatu barisan fungsi xn yang banyak yang akan menuju ke suatu titik, yaitu titiknya konvergen ke L. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan membahas tentang kriteria kedivergenan. Jadi misal ada A anggota dari R, di mana F adalah pemetaan A ke R dan C adalah titik limit dari A. Maka ada dua kriteria. Yang pertama, jika L anggota R, maka F tidak mempunyai limit L di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di dalam A dengan xn tidak sama dengan C untuk semua n anggota bilangan asli, sehingga barisan xn konvergen ke C tetapi barisan fxn tidak konvergen ke L dalam artian divergence. Yang kedua, fungsi f tidak mempunyai limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan xn di dalam A dan xn tidak sama dengan C untuk semua n bilangan asli, sehingga barisan xn konvergen ke C
tetapi barisan fxn tidak konvergen ke R. Dari kedua kriteria tersebut dapat saya petakan bahwasanya jika L anggota R, maka F tidak mempunyai limit L di C. Jadi gambarkan, limit F tidak sama dengan L jika dan hanya jika terdapat barisan xn anggota A dengan xn tidak sama dengan C, di mana setiap n adalah anggota bilangan asli, sehingga xn konvergen ke C, tapi fxn tidak konvergen ke L. Yang B, karena fungsi f tidak mempunyai limit di C, maka limit fx0 tidak ada jika dan hanya jika terdapat xn anggota dari A dengan xn tidak sama dengan C untuk semua bilangan n adalah anggota bilangan asli, sehingga xn konvergen ke C tetapi fxn tidak konvergen ke R. Baik, kita langsung saja ke soal. Buktikan bahwa limit 1/x ke 0 tidak ada di R. Kita ambil dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan 1/x, x lebih besar daripada 0. Karena yang di B terdapat xn anggota dari A, maka kita bisa memilih persamaan garis. Kita pilih untuk xn nya sama dengan 1/n, di mana setiap n anggota dari n. Maka akan diperoleh xn sama dengan 1/n konvergen ke 0, dalam artian mendekati 0, dan xn tidak sama dengan 0. Kita lihat yang B ya. Terdapat xn dari anggota A. Kita sudah memilih ini ya, per n, dan xn tidak sama dengan C. Kita sudah mengambilnya. Dari setiap n bilangan n ya, terus sehingga xn konvergen ke C, karena 1/n itu akan mendekati n tetapi tidak akan sampai ke n, tidak akan pernah sama dengan n. Maka yang belum kita ketahui, yang kita cari adalah ini, fxn divergen. Maka kita ambil fungsinya, fungsi xn sama dengan fungsi 1/n. Kita masukkan ke fungsinya sama dengan 1/n, yang mana menghasilkan n. Bisa diperhatikan bahwasanya n tersebut adalah divergen, adalah barisan divergen. Karena apa? Karena n tidak mendekati ke satu titik. Maka dapat disimpulkan bahwasanya limit x mendekati 0 tidak ada.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.